Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah biokimia pertemuan keempat dan kelima ya. Pertemuan kali ini, pertemuan 4 dan 5 ini kita akan membahas karbohidrat, terutama struktur dan fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Unsur karbon dilambangkan dengan huruf C besar, hidrogen dengan huruf H besar, dan oksigen dengan O besar dengan perbandingan 1 atom karbon, 2 atom hidrogen, dan 1 atom oksigen. Karbohidrat ini banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang yang berperan secara struktural maupun secara metabolik. Pada tumbuhan, karbohidrat disintesis dari karbon dioksida dan air melalui proses yang disebut fotosintesis. Jadi, karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Sedangkan pada hewan, karbohidrat disintesis dari asam amino, tetapi sebagian besar tergantung pada tumbuhan. Karbohidrat merupakan sumber energi dan cadangan energi melalui proses metabolisme. Karbohidrat ini merupakan turunan dari aldehid atau keton yang memiliki rumus umum CH2O dikalikan dengan N. Misalnya glukosa dengan rumus molekul C6H12O6. Karbohidrat merupakan zat padat yang berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, misalnya alkohol atau ether. Tetapi larut dalam air kecuali beberapa polisakarida. Sebagian besarnya memiliki rasa yang manis yang kita istilahkan sebagai gula untuk menyebutnya atau glukosa. Bentuk struktur karbohidrat ada beberapa bentuk. Yang pertama, gambar A ini adalah struktur terbuka. Sedangkan yang B ini adalah struktur cincin dan yang C struktur kursi. Berdasarkan strukturnya, karbohidrat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi 4 diantaranya yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida, disakarida, dan oligosakarida merupakan karbohidrat sederhana, sedangkan polisakarida ini adalah termasuk golongan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana kita urai satu-satu ya. Kita mulai dari monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Jadi ini sudah karbohidrat yang paling sederhana. Sebagian besarnya dikenal sebagai heksosa karena terdiri dari 6 rantai. Hekso itu artinya 6 atau cincin karbon. Atom-atom hidrogen dan oksigen terikat pada rantai atau cincin karbon ini secara terpisah atau sebagai gugus hidroksil atau OH ya. Jadi ini adalah rumus sederhana dari karbohidrat yaitu CnH2O dikalikan N. C di sini adalah karbo dan hidro itu hidrat itu dari H2O ini air. Beberapa klasifikasi gula diantaranya jika C-nya ada 3, ini disebut golongan triosa. Untuk gugus aldehid, jika gugusnya gugus aldehid, namanya
gliserosa. Ini contohnya gliserosa. Sedangkan untuk yang gugus keton, bila gugusnya gugus keton ya, ini namanya dihidroksiaseton. Untuk golongan 4, jika C-nya ada 4, namanya tetrosa. Contoh untuk yang aldosa atau gugus aldehid, eritrosa. Sedangkan untuk yang gugus keton, eritrulosa. Jika atom C-nya ada 5, pada 5 rantai gitu, ini namanya pentosa. Penta itu 5 ya. Contohnya untuk gugus aldosa adalah ribosa, sedangkan untuk keton adalah ribulosa. Sedangkan yang 6, ini jika ada 6 rantai C-nya, rantai utamanya ada C6, ada 6 C, disebut heksosa. Contohnya adalah yang gugus aldehid glukosa, sedangkan yang contoh yang keton, ya, yang gugus keton fruktosa. Sedangkan bila rantai atom C-nya 7, rantai utamanya 7, ini adalah klasifikasinya kelompoknya heptosa. Dan untuk aldosa, ini tidak ada contohnya, tetapi untuk yang bergugus keton adalah pseudoheptulosa. Monosakarida memiliki struktur kimia dapat berupa struktur terbuka ataupun cincin. Monosakarida mempunyai 5 atom karbon disebut pentosa seperti ribosa dan arabinosa. Perhatikan yang gambar A, ini yang disebut sebagai struktur terbuka. Ini contoh yang rantai atom C-nya ada 6. Jadi rantai pertama ini yang ada ikatan rangkap dengan oksigen dan hidrogen, ini adalah gugus aldehid, yang nomor 1 ya. Ini contoh dari yang struktur terbuka. Sedangkan struktur cincin, perhatikan gambar B, C dan C. Nah, struktur ini jika yang A digambarkan dengan struktur cincin. Nomor satunya ada di mana? Dari sebelah kanan yang berikatan dengan OH yang paling kanan, terus nomor 2 yang bawah, nomor 3 masih di bawah, nomor 4 yang sebelah kiri, 5 yang atas, ya, terus ke kanan, ini searah putaran jarum jam cara menghitungnya, cara pemberian nomor atom C-nya. Sedangkan yang C ini juga struktur cincin, tetapi ini yang terdiri dari 5 atom C atau pentosa. Sedangkan yang tadi yang terdiri dari 6 C ini adalah struktur yang heksosa. Nah, contoh dari pentosa yang C ini adalah ribosa. Berikut ini adalah tata nama monosakarida. Tata nama monosakarida bergantung dari gugus fungsional yang dimiliki dan letak dari gugus hidroksil. Gugus hidroksil tadi gugus OH ya. Sedangkan gugus fungsional ini apakah dia terikat dengan gugus aldehid atau gugus keton. Ya. Jika mengandung gugus aldehid disebut aldosa, sedangkan ketosa yang memiliki gugus keton. Oke, yang 6C yang memiliki rantai utama C-nya ada 6 disebut heksosa, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan yang memiliki 5 atom karbon C ini disebut pentosa, misalnya ribosa. Berdasarkan letak gugus hidroksilnya, perhatikan gambar yang sebelah kiri. Yang paling kiri adalah glukosa.
sedangkan sebelah kanannya adalah galaktosa. Apa bedanya? Glukosa dan galaktosa rumusnya sebenarnya sama, tetapi terletak pada perbedaannya terletak pada gugus keempat atom C-nya, di mana gugus hidroksilnya berbeda. Letaknya, posisinya berbeda. Jika pada glukosa ini ada di sebelah bawah, sedangkan yang gugus OH-nya di bawah, sedangkan pada galaktosa gugus OH-nya ini di atas ya, pada atom C nomor 4. Contoh yang kedua, misalnya ribosa. Ribosa di sini pada atom C yang kedua, gugus OH-nya ada di bawah. Ini masih namanya ribosa, tapi sebelah kanannya ketika atom gugus OH-nya tidak di bawah lagi, ada di atas. Ini harusnya di sini OH nih. Nah, maka disebutnya 2-deoksiribosa. Cara penulisan rumus bangun molekul karbohidrat ini berdasarkan Fischer projection formula, berdasarkan formula dari Fischer. Ini adalah proyeksi seperti proyeksi cermin. Jadi, kalau gugus OH-nya ada di sebelah kanan, ini dilambangkan yang pertama dengan huruf D atau dekstra. Dekstra itu artinya kanan. Jadi yang ini yang sebelah kiri namanya D-gliseraldehid, sedangkan bila gugus OH ada di sebelah kiri dilambangkan dengan huruf L. Contohnya ini adalah L-gliseraldehid karena ini merupakan memiliki fungsi gugus fungsional aldehid, yaitu yang atas ini CHO. Nah, rumus bangun monosakarida ini dianggap merupakan turunan dari gliseraldehid, yaitu gugus karbonil aldehid disubstitusi dengan gugus lain sehingga menjadi D-glukosa bila gugus OH-nya ada sebelah kanan, D-fruktosa bila gugus OH ada sebelah kiri, atau gula sederhana. Berdasarkan rumus Howard, glukosa dilambangkan dengan gugus cincin. Seperti contohnya yang di kanan, yang sebelah kanan. Ini sebenarnya dari yang gambar yang sebelah kiri ini kemudian diproyeksikan seperti gambar yang sebelah kanan. Perhatikan letak atom C nomor 1 yaitu yang ada di sebelah kanan, kemudian ke bawah searah jarum jam C nomor 2, yang ketiga sebelah bawah, keempat ada sebelah kiri, kelima ke atas, dan keenam yang di atas ya. Ini adalah rumus berdasarkan rumus Howard. Penamaan karbohidrat juga bergantung dari penentuan ikatannya, ikatan alfa atau ikatan beta. Nah, contoh yang sebelah kiri ini adalah ikatan alfa, di mana ini contohnya dua glukosa yang berikatan. Apabila gugus OH-nya masing-masing pada atom C nomor 1, gugus OH-nya di bawah, dan atom C nomor 4, gugus OH-nya sama-sama di bawah. Ini adalah ikatan alfa. Jadi posisi gugus OH-nya sama-sama di bawah. Ini contohnya ya. Ini salah satu contoh ikatan dua gugus glukosa berikatan membentuk yang namanya maltosa. Sedangkan untuk gambar di sebelah kanan ini adalah contoh ikatan beta. Jadi ikatan beta ini apabila posisi gugus OH-nya tidak sama. Misalnya yang satu di atas, kemudian yang atom C nomor 1 OH-nya ada di atas, sedangkan yang atom C nomor 4
gugus OH-nya ada di bawah, kemudian berikatan silang seperti ini disebut ikatan beta. Contohnya adalah celobiosa. Berikut adalah contoh-contoh karbohidrat dan ikatannya. Ada D-ribosa, ada D-ribofuranosa, kemudian D-fruktosa, kemudian ini ada beta D-fruktofuranosa, kemudian alfa D-fruktofuranosa. Ya, demikian kuliah pertemuan kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mengenai disakarida dan polisakarida kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik, demikian kuliah biokimia ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.